Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Loh Gede Pandi Pratnya Cynthia dengan NIM 180110 dari Prodi Administrasi Rumah Sakit Angkatan 3. Saya berasal dari Universitas Bali Internasional. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu visi dan misi serta budaya organisasi. Yang pertama, adapun agenda materi visi dan misi, yaitu yang pertama visi, yang kedua misi, ketiga tujuan, keempat sasaran, dan yang terakhir program. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang visi. Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang. Haq dan Majlub dalam Aqdon menyatakan bahwa visi adalah pernyataan yang merupakan sarana untuk mengkomunikasikan alasan keberadaan organisasi dalam arti tujuan dan tugas pokok, memperlihatkan framework hubungan antara organisasi dengan stakeholder, menyatakan sasaran utama kinerja organisasi dalam arti pertumbuhan dan perkembangan. Yang terakhir yaitu pernyataan visi baik yang tertulis atau diucapkan perlu ditafsirkan dengan baik, tidak mengandung multi makna sehingga dapat menjadi acuan yang mempersatukan semua pihak dalam sebuah organisasi. Selanjutnya yaitu ada perumusan visi menurut ahli. Menurut Bryson, antara lain, yang pertama, visi harus dapat memberikan panduan atau arahan dan motivasi. Visi harus disebarkan di kalangan anggota organisasi atau stakeholder. Visi harus digunakan untuk menyebarluaskan keputusan dan tindakan organisasi penting. Menurut Aqdon, terdapat beberapa kriteria dalam merumuskan visi, antara lain, visi bukanlah fakta, tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan. Visi dapat memberikan arahan, mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang baik, dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan, menjembatani masa kini dan masa yang akan datang, gambaran yang realistik dan kredibel dengan masa depan yang menarik, dan yang terakhir yaitu sifatnya tidak statis dan tidak untuk selamanya. Selanjutnya yaitu ada perumusan visi secara umum. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, rumusan visi yang baik seharusnya memberikan isyarat. Yang pertama, visi berorientasi ke masa depan untuk jangka waktu yang lama. Yang kedua yaitu menunjukkan keyakinan masa depan yang jauh lebih baik sesuai dengan norma dan harapan masyarakat. Yang ketiga yaitu visi organisasi harus mencerminkan standar keunggulan dan cita-cita yang ingin dicapai. Dan yang terakhir yaitu visi harus mencerminkan dorongan yang kuat akan tumbuhnya inspirasi, semangat, dan komitmen bagi stakeholder. Ada kriteria visi. Yang pertama, succinct, yaitu pernyataan visi harus singkat sehingga tidak lebih dari 3 atau 4 kalimat. Yang kedua yaitu appealing, yaitu visi harus jelas dan memberikan gambaran tentang masa depan yang akan memberikan semangat pada customer, stakeholder, dan pegawai. Visible, yaitu visi yang baik harus bisa dicapai dengan resource, energi, waktu. Visi haruslah menyertakan tujuan dan objektif yang strict bagi pegawai. Yang keempat yaitu meaningful. Meaningful yaitu pernyataan visi harus bisa menggugah emosi positif pegawai namun tidak boleh menggunakan kata-kata yang mewakili sebuah emosi. Yang terakhir yaitu measurable, yaitu pernyataan visi harus bisa diukur sehingga dimungkinkan untuk melakukan pengukuran kinerja sehingga setiap pegawai bisa mengetahui apakah visi sudah bisa dicapai atau belum. Selanjutnya yaitu cara perumusan visi. Yang pertama, mengkaji makna visi yang lebih tinggi untuk digunakan sebagai acuan. Yang kedua yaitu menginventarisasi rumusan tugas yang tercantum dalam struktur dan tata kerja organisasi. Yang ketiga yaitu rumusan tugas tersebut dirangkum dan dirumuskan kembali. Yang keempat yaitu konsep perumusan visi didiskusikan kembali dengan seluruh anggota organisasi untuk memperoleh masukan, klarifikasi, dan saran-saran. Yang kelima yaitu perumusan visi dikomunikasikan dengan seluruh stakeholder guna memperoleh penyempurnaan. Yang terakhir yaitu rumusan visi yang telah disepakati ditetapkan dengan keputusan pimpinan sehingga visi tersebut menjadi milik bersama dan mendapat dukungan serta komitmen dari seluruh anggota organisasi atau institusi.
Selanjutnya yaitu ada misi. Yang pertama, pengertian dari misi. Pengertian misi menurut ahli yaitu misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang. Yang kedua yaitu pengertian misi secara umum, yaitu misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Jadi misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dan berbagai indikatornya. Selanjutnya yaitu kriteria pembuatan misi. Ada beberapa kriteria dalam pembuatan misi antara lain. Yang pertama, penjelasan tentang produk atau pelayanan yang ditawarkan yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Harus jelas memiliki sasaran publik yang akan dilayani. Kualitas produk dan pelayanan yang ditawarkan memiliki daya saing yang meyakinkan masyarakat. Penjelasan aspirasi bisnis yang diinginkan pada masa mendatang juga bermanfaat dan keuntungannya bagi masyarakat dengan produk dan pelayanan yang tersedia. Selanjutnya yaitu perumusan misi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan misi antara lain. Yang pertama, pernyataan misi harus menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh sekolah. Rumusan misi selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan dan bukan kalimat yang menunjukkan keadaan sebagaimana pada rumusan visi. Suatu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari satu rumusan misi. Antara indikator visi dengan rumusan misi harus ada keterkaitan atau terdapat benang merahnya yang secara jelas. Selanjutnya yaitu ada cara merumuskan misi. Yang pertama itu mereview, yang kedua melibatkan seluruh anggota organisasi, yang ketiga menumbuhkan sikap rasa memiliki, yang keempat mengakomodasi cita-cita dan keinginan seluruh anggota, dan yang terakhir merumuskan misi yang berasal dari pimpinan. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Yang pertama yaitu ada pengertian dari tujuan. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu ada kriteria tujuan. Beberapa kriteria tujuan antara lain, tujuan harus serasi dan mengklarifikasikan misi, visi dan nilai-nilai organisasi. Pencapaian tujuan akan dapat memenuhi atau berkontribusi memenuhi misi, program, dan subprogram organisasi. Tujuan cenderung untuk esensial tidak berubah kecuali terjadi pergeseran lingkungan atau dalam hal isu strategik hasil yang diinginkan. Yang terakhir yaitu tujuan biasanya secara relatif berjangka panjang. Selanjutnya yaitu ada perumusan tujuan. Tujuan organisasi harus memberikan ukuran yang spesifik dan akuntabel, yaitu dapat diukur. Tujuan organisasi merupakan penjabaran dari misi, oleh karena itu tujuan harus selaras dengan visi dan misi. Tujuan organisasi menyatakan kegiatan khusus apa yang akan diselesaikan dan kapan diselesaikannya. Ada 4 alasan penting tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuan membantu mendefinisikan organisasi dalam lingkungannya. Yang kedua, tujuan membantu mengkoordinasi keputusan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, tujuan menyediakan norma untuk menilai pelaksanaan prestasi organisasi. Dan yang terakhir yaitu tujuan merupakan sasaran yang lebih nyata daripada pernyataan visi dan misi. Yang kedua yaitu selanjutnya yaitu ada sasaran. Pengertian dari sasaran adalah target yang terukur sebagai indikator tingkat keberhasilan dan tujuan yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya yaitu ada program. Pengertian dari program yaitu program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dilaksanakan oleh satu instansi pemerintah atau lebih ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program merupakan implementasi dari visi, misi, dan tujuan. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri program operasional. Beberapa ciri-ciri program operasional adalah yang pertama,
Program kerja operasional didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu program kerja operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi. Dan yang ketiga yaitu program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan satu rencana. Dan yang keempat yaitu program operasional merupakan penjabaran real tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Selanjutnya yaitu perumusan program kerja berdasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam merumuskan program kerja, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, program kerja merupakan implementasi dari tujuan dan strategi organisasi, jadi dalam merumuskannya harus seirama dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu dalam merumuskan program harus ditentukan siapa yang akan menjadi penanggung jawab masing-masing program kerja dan kapan langkah-langkah tersebut selesai. Akdon menyatakan bahwa langkah-langkah perencanaan strategis terdiri dari yang pertama, perumusan visi, misi dan nilai-nilai. Yang kedua, telaah lingkungan strategik yang terdiri dari analisis lingkungan internal, analisis lingkungan eksternal. Yang ketiga yaitu analisis strategik dan kunci keberhasilan. Dan yang keempat yaitu rencana strategis yang terdiri dari merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan organisasi. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang budaya organisasi. Adapun agenda dari budaya organisasi yang akan saya paparkan yaitu yang pertama model interaksi antar budaya, pengertian budaya organisasi, pentingnya budaya organisasi, jenis budaya organisasi, sumber utama budaya organisasi, tingkat budaya organisasi, fungsi utama budaya organisasi, 4 fungsi utama budaya organisasi secara internal, 2 sifat budaya organisasi, bagaimana budaya organisasi ditanamkan dalam organisasi, bagaimana kultur budaya organisasi terbangun, dan yang terakhir yaitu dampak budaya organisasi terhadap kinerja dan kepuasan. Yang pertama yaitu ada model interaksi antar budaya. Perkembangan kehidupan dunia memberikan bentuk budaya global yang mempengaruhi berbagai negara, kelompok, dan budaya masyarakat di sebuah tempat, budaya nasional sebuah bangsa, budaya organisasi di rumah sakit, dan budaya profesional. Misalnya, dokter, spesialis, dan perawat. Selanjutnya yaitu ada pengertian budaya organisasi. Ada beberapa pengertian dari budaya organisasi yaitu yang pertama, nilai dan keyakinan bersama yang mendasari identitas organisasi atau perusahaan. Yang kedua, seperangkat nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman, dan cara berpikir yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi dan diajarkan kepada anggota baru. Ketiga, yaitu nilai-nilai dan norma yang dianut dan dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan, di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Dan yang keempat, yaitu apa yang dirasakan, apa yang diyakini, dan apa yang dijalani oleh sebuah organisasi. Selanjutnya, yaitu ada pentingnya budaya organisasi. Yaitu yang pertama, membantu manusia dalam usaha mereka berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dalam masyarakat. Dan yang kedua, yaitu memudahkan manusia untuk beradaptasi dalam organisasi yang cenderung memiliki nilai yang berbeda. Selanjutnya, yaitu ada jenis budaya organisasi. Jenis budaya organisasi ada 4, yaitu yang pertama, budaya komunal, yaitu memberikan rasa memiliki bagi anggota. Yang kedua, budaya networked, yaitu anggota diperlakukan sebagai teman atau keluarga. Yang ketiga yaitu budaya mercenary, yaitu organisasi fokus langsung pada tujuan. Yang keempat yaitu budaya fragmented, yaitu rasa memiliki sangat rendah. Selanjutnya yaitu ada sumber utama budaya organisasi. Yang pertama, budaya masyarakat atau budaya nasional. Yang kedua yaitu visi, misi, gaya manajerial, dan kepribadian para pendiri organisasi atau pemimpin yang dominan. Yang ketiga yaitu macam bisnis yang digeluti dan nature of business environment. Yang keempat yaitu struktur organisasi, misalnya struktur birokratis atau akan melahirkan pula budaya yang
cenderung birokratis. Yang kelima yaitu pelanggan. Perilaku pelanggan akan mempengaruhi terhadap perilaku organisasi. Yang terakhir yaitu tradisi warisan organisasi yang tercermin dalam nilai. Budaya organisasi ada 3 tingkat, yaitu yang pertama budaya organisasi yang tampak atau visible, yaitu cara berpakaian, simbol-simbol fisik, perayaan atau seremonial, dan tata ruang kantor. Yang kedua, budaya organisasi yang tidak tampak atau invisible, yaitu disiplin dan makna prestasi. Dan yang ketiga yaitu keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi, yaitu adanya keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah, anak buah selalu salah, konsumen adalah raja. Selanjutnya yaitu fungsi utama budaya organisasi. Yang pertama yaitu sebagai proses integrasi internal, yaitu budaya organisasi berfungsi sebagai pemersatu setiap komponen internal organisasi. Yang kedua yaitu sebagai proses adaptasi eksternal, yaitu budaya organisasi berfungsi sebagai sarana untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan luar organisasi. Selanjutnya yaitu 4 fungsi utama budaya organisasi secara internal. Yang pertama, memberikan identitas organisasi kepada karyawannya. Yang kedua itu memudahkan komitmen kolektif. Yang ketiga itu mendukung stabilitas sistem atau hubungan sosial antar personal. Yang keempat yaitu memudahkan karyawan memahami tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu 2 sifat budaya organisasi. Yang pertama yaitu budaya organisasi yang adaptif, yaitu budaya organisasi yang mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi. Yang kedua, budaya organisasi yang tidak adaptif, yaitu budaya organisasi yang tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi. Selanjutnya yaitu bagaimana budaya organisasi ditanamkan dalam organisasi. Yang pertama, menggunakan filosofi, visi, misi, nilai-nilai, dan material organisasi dalam rekrutmen, seleksi, dan sosialisasi. Yang kedua, mendesain ruang kantor, lingkungan, dan bangunan. Yang ketiga, menggunakan slogan, bahasa, akronim, dan perkataan. Yang keempat, yaitu sistem penghargaan, simbol, status, dan kriteria promosi. Dan yang terakhir, yaitu cerita, legenda, dan mitos mengenai peristiwa atau orang-orang penting. Selanjutnya, yaitu bagaimana kultur organisasi terbangun. Kultur asli berasal dari filosofi pendirinya. Filosofi itu pada gilirannya berpengaruh kuat terhadap kriteria yang digunakan dalam perekrutan. Tindakan dan ucapan manajemen puncak memantapkan norma-norma yang berlaku yang terkait dengan perilaku yang diterima dan tidak diterima dalam organisasi. Organisasi harus membantu karyawan, yaitu karyawan baru, untuk beradaptasi dengan kulturnya. Proses ini disebut sosialisasi. Kultur transmisikan ke karyawan melalui penceritaan kisah, ritual, simbol-simbol, material, dan bahasa. Selanjutnya yaitu dampak budaya organisasi terhadap kinerja dan kepuasan. Karyawan membentuk persepsi subjektif yang utuh tentang organisasi berdasarkan faktor-faktor objektif seperti tingkat toleransi terhadap risiko, penekanan pada tim, dan dukungan orang. Persepsi ini pada dasarnya yang membentuk budaya organisasi. Persepsi-persepsi yang baik ataupun yang tidak selanjutnya mempengaruhi kinerja dan kepuasan karyawan dengan dampak yang semakin besar dengan semakin kuat kultur. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.